4 Oktober 1957, Soviet berhasil meluncurkan Sputnik, satelit pertama buatan manusia yang mengorbit bumi. Berita tersebut langsung menggemparkan dunia, terutama Amerika, karena pada saat itu adalah puncak-puncaknya Perang Dingin dengan Uni Soviet. Dalam pernyataannya, seorang ilmuwan bernama Dr. von Braun berkata bahwa saat ini Amerika belum mampu menyaingi Rusia dalam bidang antariksa. Namun ia berharap mereka dapat mengikuti perkembangan Rusia dalam waktu dekat. Rakyat Amerika pada saat ini mendengarkan radio bahwa Sputnik dapat dilihat di langit saat mengitari orbit pada jam-jam tertentu. Oke, scene berpindah ke seorang anak laki-laki bernama Homer. Homer adalah putra dari John Homer, seorang pengawas atau kepala tambang biji besi Coalwood di kota West Virginia. Pagi itu, Homer bersama dua sahabatnya yang bernama Roy Lee dan Odell pergi ke sekolah untuk mengikuti seleksi pemain football. Pada saat itu, football adalah olahraga bergengsi dan siapapun yang berbakat bermain football dapat memperoleh beasiswa di sebuah perguruan tinggi bergengsi. Namun, Homer dan kedua sahabatnya tidak memiliki bakat bermain football, alhasil mereka pun gagal pada tes seleksi. Sepulang dari sekolah, mereka pergi ke tambang setelah mendengar berita kecelakaan kerja yang dialami sang ayah. Dan untungnya tidak ada yang terluka pada insiden tersebut. Come on, Jensen. It's my dad. What happened? John here. Didn't I tell you to watch the roof, stupid son? It's my dad. Homer, well, how'd it go? John kemudian bertanya apakah Homer lolos seleksi. Setelah melihat raut wajahnya, John langsung tahu kalau putranya tersebut tidak berhasil. Spend the summer shoveling coal and... Setelah lulus sekolah, mau nggak mau Homer akan menjadi pekerja tambang seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya. Teman ayahnya yang bernama Jake berkata kalau dia juga tidak suka menggali, tapi mau bagaimana lagi, lawang tidak ada pilihan lain selain menjadi pekerja tambang. Di sekolah, ibu guru yang bernama Miss Riley memperdengarkan rekaman saat Sputnik diluncurkan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tertarik dengan pembahasan tersebut. Kecuali seorang siswa bernama Quentin, siswa pintar, kutu buku, serta tidak memiliki teman. Ia menjelaskan dengan baik bagaimana roket tersebut bisa meluncur, namun Quentin malah dibully sama teman-temannya. Malam itu, Sputnik melintasi langit Amerika. Banyak warga berkumpul penasaran melihat benda tersebut. Tak terkecuali Homer, bahkan saat melihat benda itu melintas, Homer begitu terpukau seolah-olah ia menemukan sesuatu yang belum pernah ada di dalam hidupnya. Homer memiliki seorang kakak bernama Jim. Berbeda dengan dirinya, Jim ini pandai bermain football. Meski seorang kepala tambang, sang ayah tidak melarangnya bermain selama ia bisa mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Homer kemudian berkata kalau ia akan membuat roket. Sang kakak pun langsung menertawakannya dan sang ibu berkata, ya boleh-boleh aja, yang penting jangan meledakkan diri sendiri. Tanpa menunggu lama, bersama dua sahabatnya, Homer melakukan uji coba untuk pertama kalinya. Karena minim pengetahuan, Homer memasukkan bubuk mesiu ke dalam roket kecil buatannya. Alhasil, bukannya terbang, roket itu malah meledak. Ledakan tersebut membuat panik sang ibu dan tetangga sekitar. Mereka mengira telah terjadi ledakan besar di tambang. Setelah gagal pada uji coba pertama, Homer menulis sebuah surat kepada Dr. von Braun. Ia berkata jika ia bersedia menjadi sukarelawan untuk membantunya membuat roket. Sedikit informasi, sejak peluncuran Sputnik, Amerika melalui NASA bertekad untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya, yaitu pergi ke bulan yang nantinya akan tercapai melalui misi Apollo 11. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana manusia bisa pergi ke bulan untuk pertama kali, teman-teman bisa nonton alur First Man yang udah saya bahas sebelumnya. Saat makan siang di sekolah, Homer dan dua sahabatnya mencari cara bahan bakar apa yang seharusnya digunakan untuk menerbangkan roket. Perhatian Homer lalu tertuju pada Quentin. Homer mendatanginya lalu bertanya apakah Quentin tahu banyak tentang roket. Don't let anybody copy my homework. Think about rockets. What do you want to know about rockets? You want to come with me over to the library? Potassium chloride and sulfur. Meski seorang kutu buku dan gak punya teman, ternyata Quentin ini adalah anak yang baik.
yang menjelaskan banyak hal tentang roket kepada Homer. Tidak hanya pintar, Quentin juga membantu Roy Lee saat mobilnya mogok. Sejak saat itu, Quentin bergabung bersama Homer dan dua sahabatnya untuk membuat roket. Homer kemudian menjadikan basement rumahnya sebagai workshop. Mereka menggunakan bahan dan peralatan sederhana, dan akhirnya keempat sahabat itu berhasil membuat sebuah model roket. Namun roket itu belumlah sempurna seperti yang ada di dalam petunjuk membuat roket. Malam itu, Homer pergi ke tempat Mr. Bykowski yang meminta tolong untuk membantu mengelas roket miliknya. Namun Mr. Bykowski menolak karena ia sedang bekerja. Homer kemudian berkata bahwa ia sangat ingin sekali menerbangkan sebuah roket, sesuatu hal yang belum dilakukan pria di kotanya. Ia berharap suatu hari nanti bisa berhasil tidak hanya sekedar menjadi seorang pekerja tambang. Mr. Bykowski senang mendengarnya, kemudian memutuskan untuk membantunya. Besoknya di sekolah, Homer menunjukkan model roket yang sudah selesai. Tiba-tiba Mr. Turner, bapak kepala sekolah, menyita roket mereka. Ia mengira kalau benda itu adalah sebuah senjata berbahaya. Dan untungnya Miss Riley yang melihatnya membela Homer. Ia berkata kalau ia yang menyuruhnya membawa benda tersebut untuk keperluan lomba science fair. Siapapun yang memenangkan science fair akan dikirim ke Indianapolis untuk mengikuti kejuaraan nasional. Jika mereka menang, seluruh universitas di negeri ini pasti akan datang menawari beasiswa. Ibu guru percaya bahwa Homer memiliki kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Tapi sepertinya hadiah itu bukan untuk Homer. Karena untuk menguasai sains, ia harus memahami matematika, pelajaran yang tidak disukainya dan nilainya tuh selalu jelek. Namun Miss Riley yakin bahwa suatu saat nanti Homer bisa meraih cita-citanya. Sepulang dari sekolah, keempat sahabat itu langsung melakukan uji coba pada roket mereka. Roket itu diberi nama Auk-1. Setelah dinyalakan, roket itu bukannya terbang ke atas, tapi malah mengarah ke arah tambang yang hampir saja membuat celaka seseorang. Padahal saat itu John Homer sedang didatangi pejabat pengelola tambang. Mereka mempertanyakan hasil tambang yang kian sedikit dan beranggapan kalau Coolwood telah habis. Jadi mereka memutuskan hanya akan membayar pekerja dengan setengah gaji. Coolwood mine is given out. Mengetahui ada ribut-ribut di luar, sang ayah langsung mendamprat anaknya. Perbuatannya itu bisa saja membunuh seseorang, dan mulai sekarang ia tidak boleh menerbangkan roket di dekat properti tambang. Don't you ever, yes sir, let me catch you with these fool things on company property again. You understand? Malam harinya, Homer mengadu kepada sang ibu kalau ia baru saja dimarahi sang ayah. Menurutnya, apa yang ayahnya pedulikan hanyalah tambang tersebut, dan ia berharap tidak pernah menjadi pekerja tambang seperti ayahnya. Homer kemudian turun ke bawah dan mendapati kalau peralatan roket miliknya tuh sudah tidak ada, dan ternyata sang ayah membuangnya keluar. Keesokan harinya, Homer dan ketiga sahabatnya berkumpul. Mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan berikutnya. Namun, Odell dan Roy Lee sudah tidak berminat melanjutkan proyek setelah ayah Homer melarang mereka. Toh ujung-ujungnya mereka tetap akan menjadi pekerja tambang. Homer kemudian berkata bahwa mereka masih punya pilihan. Ayahnya hanya melarang mereka melakukannya di sekitar area tambang, dan mereka bisa melakukannya di Snake Road yang jaraknya sekitar 8 mil. Lalu ia mengingatkan ayah tiri Roy Lee yang menjadi pemabuk setelah menjadi pekerja tambang, atau ayah Odell yang meninggal dalam suatu insiden. Homer tidak ingin teman-temannya meresikokan diri dengan bekerja di tambang tersebut. Karena merasa terprovokasi, mereka bertengkar kemudian berpisah. Homer tidak masalah jika harus melakukannya sendirian. Lalu ia memutuskan pergi ke Snake Road berjalan kaki sambil membawa peralatan miliknya. Gak lama kemudian, ketiga sahabatnya menyusulnya. Odell bertanya berapa besar peluang mereka memenangkan science fair. What are the chances? Keempat sahabat yang sebelumnya bertengkar itu akhirnya berdamai dan memilih melanjutkan proyek roket mereka. Bagaimanapun juga, mereka telah memulai dan bermimpi 4 bocah dari desa kecil mampu memenangkan lomba nasional. Lokasi tujuan mereka adalah sebuah tanah kosong yang berada di perbukitan. Mereka bebas melakukan apapun di sana tanpa ada gangguan dari siapapun. Homer menyebut tempat itu dengan sebutan Cape Coolwood.
Jadi singkat cerita, mereka membangun tempat berlindung dan landasan peluncuran. Beruntung penduduk di sekitar ramah-ramah bahkan memberikan bantuan apa yang mereka perlukan. Hey, Rocket Boy. Mars is that way. Berbeda dengan teman-teman di sekolahnya, mereka dibully bahkan ditertawakan habis-habisan. Apalagi sang ayah, ia tetap melarangnya bermain-main dengan roket. Sang ayah memberitahu bahwa negara sangat bergantung pada biji besi. Jika baja runtuh, maka negara pun akan ikut runtuh. Ditambah, Homer meminta semen untuk membangun landasan peluncuran. Tapi yang namanya ayah tetaplah ayah. Ia memberitahu Homer kalau ada sisa semen di luar yang bisa ia pakai. Estimate a new walkway. Thanks, Dad. Keesokan harinya di sekolah, saat pelajaran praktikum kimia, Quentin menguji coba material baru yang akan digunakan untuk meluncurkan roket. Menurutnya, campuran bahan-bahan tersebut akan membuat roket terbang lebih tinggi. Malam harinya, seperti biasa, Homer mendatangi tempat kerja Mr. Bykowski untuk mengelas roketnya. Namun ternyata Mr. Bykowski sudah tidak bekerja di sana. Sang ayah memintanya bekerja di tambang. Mr. Bykowski memiliki saudara korban perang yang harus ia nafkahi. Dengan bekerja di tambang, ia bisa menghasilkan banyak uang. Lalu ia meminta maaf kalau ia sudah tidak bisa membantu mengelas roketnya. Tidak menyerah begitu saja, Homer meminta Mr. Bykowski mengajarinya mengelas agar ia bisa membuat roketnya sendiri. Kemudian di hari peluncuran, seorang pria bernama Mr. Bolden datang bersama putranya. Mereka mendengar kalau Homer akan meluncurkan sebuah roket. Siapa tahu mereka mendapat tontonan menarik. Pada uji coba kali ini, roketnya tetap tidak terbang ke atas dan hampir saja mengenai Mr. Bolden. Mr. Bolden ini adalah veteran Perang Dunia Kedua, jadi ia sudah terbiasa mengalami hal tersebut. Saat melihat model roketnya, Mr. Bolden berkata kalau mereka harus menggunakan bahan yang lebih kuat agar dapat menahan panas. Namun harga baja sangatlah mahal. But it's kind of expensive. Better steel that can take the heat. $8.20. Keempat sahabat itu kemudian mendatangi sebuah rel kereta api yang sudah terbengkalai. Mereka bisa menggunakannya sebagai bahan roket mereka. Dibantu Mr. Bolden, percobaan demi percobaan mereka lakukan, namun roket itu tetap tidak terbang ke atas bahkan meledak setelahnya. Mereka kemudian berdiskusi lalu melakukan modifikasi ulang terhadap model roket mereka, termasuk merubah komposisi bahan bakar roket agar dapat terbang dengan stabil. Di hari uji coba, Miss Riley ikut bersama mereka untuk melihat peluncuran. Namun setelah sampai lokasi ternyata udah banyak orang di sana. Mereka ini adalah teman-teman para tetangga yang sebagian ingin menertawakannya dan sebagian lagi penasaran apakah roket buatannya benar-benar bisa terbang. Jadi mau bagaimana lagi kalau sampai roket mereka gagal terbang, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Quentin gak peduli karena ia sudah terbiasa diejek. Miss Riley juga membenarkan perkataannya bahwa mereka tidak perlu merasa harus bisa membuktikan sesuatu. Setelah persiapan selesai, dengan perasaan penuh deg-degan, roket itu diluncurkan. Dan di luar dugaan, roket itu sukses terbang mengangkasa. Orang-orang yang menyaksikannya pun bersorak gembira atas keberhasilan mereka. Homer dan ketiga sahabatnya merasa yakin bahwa mereka pasti akan memenangkan lomba science fair. Di hari ulang tahunnya, Homer mendapat kado dari sang nenek, sebuah foto Von Braun yang sudah ditandatangani. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan roketnya. Tapi sang ayah malah berkata seharusnya ia lebih tertarik dengan kotanya dan tidak membuang-buang waktu dengan bermain roket. Wasting your time worrying about, well, you better take an interest in your own damn town. Homer merasa kesal dengan perkataan sang ayah, marah-marah kemudian pergi keluar. Keesokan harinya di sekolah, Miss Riley memberi Homer hadiah sebuah buku, yaitu petunjuk tentang desain sebuah misil.
Buku itu banyak berisi tentang kalkulus, persamaan diferensial yang mungkin akan sangat sulit ia mengerti. Namun Homer tidak peduli, sesulit apapun buku itu ia akan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Dan lagi-lagi bapak kepala sekolah yang menyebalkan itu datang. Ia meminta Miss Riley tidak memberi harapan palsu kepada muridnya. False hopes? Lalu Miss Riley berkata kalau ia melakukan apa yang seharusnya seorang guru lakukan. Ia ingin menghapus paradigma bahwa setiap lelaki di kota ini berakhir menjadi pekerja tambang. Miss Riley tidak membeda-bedakan siswa pintar maupun bodoh, yang ia yakini bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Setelah sampai di rumah, ternyata ada tamu dari Universitas West Virginia bernama Fred. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memberi selamat kepada Jim bahwa ia telah diterima di sana. Hal itu berkat kepandaiannya bermain football. Fred Smith from the University of West Virginia. Rockets aren't exactly my field, son. A science fiction scholarship, maybe. Homer shoots off rockets. Sore harinya, Homer mendatangi kantor sang ayah. Ia memintanya datang untuk melihat roketnya diluncurkan, namun sang ayah menolak karena ia sangat sibuk dan tidak ada waktu. Homer tentu saja kecewa karena ia lebih mementingkan pekerjaannya daripada putranya. Kali ini warga yang ingin melihat peluncuran roket itu lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan setelah sukses meluncurkan roket, seorang wartawan dari surat kabar melakukan wawancara kepada mereka. Keberhasilan peluncuran roket mereka langsung dimuat di surat kabar dan menjadi perhatian banyak orang. Mereka menyebutnya dengan istilah Rocket Boys. Kemudian seorang gadis bernama Dorothy yang sejak dulu memperhatikan Homer mendatanginya lalu meminta tanda tangan. Ia sangat yakin bahwa suatu saat nanti Homer akan menjadi orang terkenal. Tapi karena Dorothy ini adalah kekasih dari tim football, Homer berpikir dua kali untuk mengencaninya. Dan lagi-lagi bapak kepala sekolah yang sangat menjengkelkan itu mendatangi Homer. Which one of you fellas is Homer Hickam? Kali ini ia datang bersama pihak kepolisian setempat yang langsung melakukan penahanan. Mereka menuduh bahwa roket yang mereka terbangkan adalah penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sudah lama mereka mencari pelakunya sampai akhirnya berita tentang roket mereka dimuat di surat kabar. Sang ayah tentu saja tidak tinggal diam, ia langsung menjemput Homer di kantor polisi. Namun bukan berarti kasus mereka dihentikan sampai terbukti siapa pelakunya. Saat akan pulang, mereka melihat Riley sedang dipukuli ayah tirinya. John marah melihatnya kemudian balik menghajarnya. Ayah tiri Riley itu juga seorang pekerja tambang. Ia tidak terima perlakuan John dan mengancam akan melaporkannya kepada perserikatan. If I see him with a limp, you get the riches. You listen to me, you drunken son of a... I'm reporting you to the union! Sejak kejadian penangkapan itu, Homer dan ketiga sahabatnya memutuskan untuk tidak lagi meluncurkan roket. Homer mulai berpikir mungkin benar kata sang ayah bahwa sudah takdirnya menjadi pekerja tambang. Mereka berempat kemudian pergi ke tempat dansa untuk mencari hiburan. Di sana Homer bertemu dengan Dorothy, tapi kali ini ia datang bersama Jim dan sebagai adik Homer tentu saja mengalah. Hey Jim, there you go. Bukannya terhibur, datang ke tempat itu semakin membuatnya terpuruk. Untungnya ada seorang gadis yang selama ini diam-diam memperhatikannya, dan malam itu Homer menghabiskan malam bersamanya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Homer diberitahu bahwa terjadi kecelakaan di tambang. Salah satu korbannya adalah Mr. Bykowski yang membuat Homer benar-benar merasa kehilangan. Sang ayah juga mengalami luka serius dan segera dibawa ke rumah sakit. Homer diberitahu jika bukan karena ayahnya, mungkin lebih banyak lagi jatuh korban. Thank you, doctor. Insiden kecelakaan membuat Homer mengajukan pengunduran diri di sekolah karena ia akan menggantikan sang ayah bekerja di tambang. I'm gonna go down to the mine. Awalnya Jim yang ingin melakukannya. Sebagai anak tertua, ia merasa harus bertanggung jawab. Namun ia tidak perlu repot-repot karena Homer sudah bersedia mengorbankan sekolahnya. Keputusannya tersebut membuat Miss Riley sangat kecewa, bahkan tidak menghiraukan panggilannya. Beberapa hari kemudian, sang ayah pulang ke rumah. Ia cukup senang setelah mendengar putranya bekerja di tambang. Namun, sang ayah memintanya kembali bersekolah setelah dirinya cukup sehat untuk kembali bekerja.
Agaknya Homer tidak ingin kembali bersekolah dan sang ayah tidak memaksa jika Homer memang tidak ingin kembali. Homer's not a boy anymore. I'm not going back to school. We appreciate the sacrifice you made here, Homer. Di hari pertamanya bekerja, John langsung mendapat protes dari pekerjanya. Mereka khawatir mengenai isu PHK yang akan dilakukan perusahaan. Hal itu dikarenakan semakin menipisnya hasil tambang yang membuat perusahaan merugi. Suatu ketika sepulang kerja, Homer mendapat informasi bahwa Miss Riley menderita sebuah penyakit. Is there anything I can do, Miss Riley? They told me Hodgkin's can go into remission sometimes you really can't listen to what anybody else says. Miss Riley kemudian mengingatkan bahwa tidak seharusnya Homer menyerah dengan cita-citanya dan berakhir di tambang tersebut. Karena hambatan untuk sukses itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri. Ada kalanya seseorang itu tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain dan lebih baik mendengarkan isi hati sendiri. Namun ia tetap bangga dengan apapun yang dipilih Homer. Setelah mendapat motivasi yang sangat berharga dari bu guru, Homer melanjutkan belajar. Setiap hari ia mempelajari buku pemberian Miss Riley. Hingga suatu malam ia mendatangi rumah Quentin. If I did the math right, figure this equation out by yourself. Homer menunjukkan perhitungan matematika yang dilakukannya untuk menentukan di mana jatuhnya roket terakhir. Hal itu juga bisa membuktikan bahwa roket mereka bukan penyebab kebakaran hutan. Namun perhitungan itu belumlah selesai. Homer meminta Quentin menggunakan kejeniusannya untuk menyelesaikan persamaan tersebut. I don't work there anymore. Don't you have to go to the mine? I'll see you at dawn. Nah, keesokan harinya mereka mulai mencari di mana roket tersebut jatuh. Perhitungan mereka nampaknya sedikit meleset karena faktor angin yang menggeser lokasi jatuhnya roket tersebut di hadapan mereka. Probably came from the west, right there. Setelah itu, mereka membawa roket tersebut ke sekolah. Suasana pun menjadi ramai dan hal itu membuat bapak kepala sekolah mendatangi mereka. Let's go, back in your seats. Miss Riley, what's going on in here? You cannot prove conclusively this rocket proves nothing. They didn't start that fire, Mr. Turner. Miss Riley berkata bahwa mereka bisa membuktikan kalau roket mereka bukanlah penyebab kebakaran. Bapak kepala sekolah itu tentu saja tidak percaya. Lalu Homer membuktikan melalui perhitungan matematika yang ia buat bahwa kebakaran hutan itu terjadi bukan karena roket miliknya. A is the gravity constant of 32 equals 1/2 AT according to the equation. See, Mr. Turner, that rocket fell for about 14 seconds. Are you following this, Mr. Turner? That fire, who did? Mereka kemudian pergi bersama-sama ke kantor polisi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penyebab kebakaran. Setelah dilakukan investigasi ulang, mereka meyakini bahwa pesawat yang terbang dari landasan dekat lokasi kebakaran adalah penyebabnya. There's an airport here in Welch. That isn't a rocket at all. Dan akhirnya pihak kepolisian menghentikan kasus yang menjerat mereka. Bapak kepala sekolah akhirnya menyadari kesalahannya dan merasa bahwa Homer bukanlah siswa sembarangan. Lalu ia bertanya apakah Homer masih ingin ikut science fair. Jika iya, maka ia akan mendaftarkannya kembali ke sekolah. Sampai di rumah, Homer ditegur sang ayah karena bolos bekerja dan ia memintanya masuk shift malam untuk menggantikannya. Namun Homer menolak karena ia sudah memutuskan kalau ia tidak akan kembali ke tambang tersebut. You keep going, you're gonna have my job someday. Doing a hell of a job in that mine. Let's go and get you right with Jake. No, I'm never going down there again. Coal mine's your life. It's not mine. Hari yang dinantikan pun tiba. Homer dan ketiga sahabatnya akhirnya keluar menjadi juara di science fair. Mereka mampu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan mampu membuat bangga teman-teman dan sekolahnya. Bapak kepala sekolah kemudian mendatangi mereka. Ia memberitahu bahwa hanya satu orang saja yang bisa berangkat ke Indianapolis. Sekolah tidak punya cukup dana untuk memberangkatkan mereka semua. Come on, go. You know you're going home. Ketiga sahabatnya meminta Homer berangkat mewakili mereka. Mereka percaya bahwa Homer bisa membawa harapan atas apa yang telah mereka capai hingga saat ini. Di malam harinya, para pekerja tambang yang mendapat PHK rame-rame berdemo di depan tambang. Bahkan seseorang berusaha menembak John saat berada di rumah.
Malam itu adalah malam yang sulit. Homer kembali bertengkar dengan sang ayah yang masih merasa bahwa bekerja di tambang adalah yang terbaik. Maybe I can go to college, maybe even get a job, but it isn't my fault, and I'll be gone forever. Meski begitu, Homer tidak peduli dan tetap pergi ke Indianapolis. Di sana, Homer menunjukkan model dan cara bagaimana roket miliknya bekerja. Berada di kota orang membuat Homer senang, lalu ia keluar sebentar untuk berjalan-jalan. My money's on the kid with the rocket display. Namun setelah kembali ke tempat perlombaan, roket miliknya tuh dicuri seseorang. They even took my picture of Dr. Von Braun. He can't get anywhere near the machine shop. The judging is tomorrow. Homer langsung menghubungi sahabatnya agar menemui Mr. Bolden untuk membantu membuatkan roket. Namun karena sedang terjadi demo serikat buruh, Mr. Bolden tidak dapat masuk ke dalam workshop miliknya. Sang ibu kemudian menemui John. Ia meminta suaminya itu menemui para bos tambang untuk melakukan perundingan kepada para pekerja. Mereka pasti mau mendengarkan sarannya untuk menyelesaikan masalah. Dan ternyata alasan John tidak mau melakukannya karena harga dirinya lebih penting dibandingkan harus mengalah kepada serikat pekerja. Lalu Elsie berkata bahwa Homer saat ini sedang terdesak. Yang perlu diingat bahwa para warga dan pekerja banyak yang membantu Homer. Mereka membuatkan roket bahkan menonton saat peluncuran. Satu-satunya orang yang tidak ada hanyalah sang ayah. Elsie mengancam jika John masih tidak peduli, maka lebih baik ia pindah dari kota ini dan membiarkan John sendirian. Dan pada akhirnya John mampu membuat kesepakatan dengan para pekerja dan situasi kota pun kembali normal. John kemudian menemui Mr. Bolden lalu mengingatkan bahwa sepertinya ia punya pekerjaan yang menunggu. Don't you have some work to do? Your father. Give him hell, Homer! Shipped and on its way. Be at the bus station 8 a.m. Di hari pengumuman, para juri sangat terkesan dengan roket Homer dan penghargaan tertinggi pun jatuh kepadanya. Homer Hickam. Banyak pejabat universitas mendatangi lalu menawarkan beasiswa kepadanya. Warga di Coolwood menyambut kedatangannya dan mereka sangat bangga akan prestasi yang dicapai Homer dan ketiga sahabatnya. Where's Miss Riley? Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit menjenguk Miss Riley. Ia sangat senang melihat Homer berhasil meraih apa yang ia cita-citakan. Kisah perjuangannya akan ia ceritakan kepada murid-muridnya sebagai kisah inspiratif dan tidak akan pernah ia lupakan. Every school year. Homer kemudian mendatangi sang ayah. Ia memberitahu bahwa sore nanti ia akan meluncurkan lagi sebuah roket. I got a lot of work to do. Ia berharap sang ayah datang untuk menyaksikannya, namun lagi-lagi sang ayah menolak dengan alasan sibuk bekerja. Homer kemudian berkata alasan mengapa ia bersikeras menantang sang ayah dikarenakan ia memiliki sifat yang sama dengannya. Sang ayah bersikeras menjadi pekerja tambang dan Homer bersikeras membuat roket. Dua hal yang berbeda namun memiliki tekad dan semangat yang sama untuk meraih sebuah tujuan. Baginya, Dr. Von Braun adalah ilmuwan jenius, namun bukan ia pahlawan dalam hidupnya. Ia berharap kelak suatu hari nanti bisa seperti dan sehebat ayahnya. Dr. Von Braun's a great scientist, but he isn't my hero. Not because I'm so different from you either. It's because I'm the same. I only hope I can be as good a man as you are. Sore harinya, di lokasi peluncuran, para warga sudah berkumpul. Roket itu diberi nama Riley sebagai penghormatan kepadanya yang selalu memberikan motivasi kepada dirinya. Namun Homer berterima kasih kepada semua yang telah memberikan support kepadanya selama ini. Tanpa mereka, dia dan ketiga sahabatnya tidak akan pernah berhasil. To my mom, and to my dad. Tanpa ia duga, sang ayah datang ke sana, seseorang yang ia harapkan selama ini. Homer kemudian memberikan tombol peluncur kepada sang ayah, lalu berkata bahwa roket itu tidak akan terbang jika seseorang tidak menekan tombolnya. Roket tersebut terbang jauh ke angkasa, disaksikan siapapun yang ada di kota tersebut. Sang ayah akhirnya menunjukkan kebanggaannya kepada Homer. Bertahun-tahun kemudian, Quentin menjadi seorang insinyur di industri minyak. Roy Lee menjadi pensiunan bank. Odell memiliki peternakan dan perusahaan asuransi.
Tahun 1965, tambang Coalwood akhirnya dijual dan tak lama kemudian ditutup hingga saat ini. Sang ayah meninggal tahun 1976 karena sakit paru-paru dan tahun 1979 sang ibu pensiun lalu tinggal di South Carolina. Ibu guru Riley meninggal di umur 31 karena sakit yang dideritanya. Dan yang terakhir adalah Homer menjadi insinyur NASA yang menjadi pelatih astronot untuk peluncuran ke luar angkasa. Itulah alur film October Sky. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.